Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib beserta isya di Masjid Baitus Salihin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, pada kajian singkat di malam hari ini kita akan mengupas beberapa hadis yang bercerita tentang keutamaan bulan suci Ramadan, yang mana kita semua dalam hitungan beberapa pekan ke depan kita juga sudah akan memasukinya. Tentunya diharapkan dengan memahami beberapa hadis sahih tentang keutamaan Ramadan dapat menjadi tambahan semangat bagi kita untuk dapat menghidupkan siangnya dengan puasa dan amal-amal ibadah lain. Begitu juga kita hidupkan malam Ramadan dengan beragam ibadah malam. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza jtunibal kabair." Salat wajib yang 5 waktu antara satu dengan yang lain, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan selanjutnya, menjadi penghapus atau kafarah bagi dosa apa yang berada di antaranya jika kita menjauhkan diri dari dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menggambarkan keutamaan pertama. Jadi berdasarkan hadis ini, ada momen-momen di mana dosa-dosa yang kita kerjakan dilebur. Ada peleburan yang sifatnya harian. Antara subuh dengan zuhur, mungkin kita melakukan dosa kecil. Kita melakukan hal-hal yang tergolong menzalimi diri sendiri. Masuk waktu solat kita tak solat, atau kita kurang jujur dalam perkataan dan lain sebagainya. Nah, ini dosa-dosa yang kita kerjakan antara satu waktu solat dengan waktu solat berikutnya. Kalau kita jaga solat-solat yang 5 tadi, maka kita akan dihapuskan dengan datang momen solat berikutnya, selama kita tak kerjakan dosa besar. Tapi kalau dikerjakan dosa besar, maka antara satu solat dengan solat berikutnya tidak akan jadi momen peleburan dosa. Begitu juga ada momen peleburan pekanan. Wal jumu'atu ilal jum'ah. Jumat lalu sampai datang Jumat berikutnya, selama satu pekan, 7 hari. Mungkin kita juga ada khilaf yang tak mampu dibersihkan dan dihapus serta dilebur antara satu solat dengan solat berikutnya. Maka momen Jumat sebagai hari terpenting bagi umat Islam dalam sepekan juga merupakan pelebur bagi dosa. Tapi ada juga dosa-dosa tak terhapus dengan peleburan harian, peleburan pekanan, maka datanglah momen peleburan tahunan. Itulah wa Ramadan ila Ramadan. Mungkin kalau kita hitung-hitung dari Ramadan 1445 Hijriah tahun lalu sampai akan masuk 1446 Hijriah Ramadan tahun ini, sudah berapa banyak yang kita kerjakan dari hal-hal yang mungkin masuk tergolong khilaf, tergolong dosa kecil, tergolong perbuatan yang tak kita sengaja. Dan
ketika kita sambut Ramadan, sebagaimana kita menyambutnya pada Ramadan tahun lalu dengan niat dan keikhlasan, maka momen antara dua Ramadan ini adalah momen peleburan dosa yang sifatnya tahunan, mungkin akan kita sambut bersama. Ini hadis yang pertama. Jamaah rahimakumullah, ada hadis kedua. Masih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam riwayat yang lain, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, apakah dengan mengerjakan tarawih, kita sebut tarawih atau kita sebut qiyamul lail. Dalam bahasa hadis ini digunakan redaksi qama Ramadan. Qiyam artinya menghidupkan malam Ramadan. Apakah dengan tarawih, apakah dengan tadarusan, apakah dengan zikir, i'tikaf dan lain sebagainya. Yang jelas malam Ramadan setelah berbuka dia hidupkan dengan amal ibadah. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wahtisabah, ada dua syaratnya. Penuh keimanan. Artinya dia tarawih berangkat dari keimanan. Dia i'tikaf berangkat dari keimanan. Dia tadarusan di masjid berangkat dari keimanan. Bukan cukup hanya syarat iman, wahtisabah. Ihtisab artinya mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita beramal, apakah salah mengharapkan pahala? Enggak. Sampai dalam hadis ini pun disuruh ihtisaban. Ada orang mengerjakan sesuatu karena kebiasaan. Tapi ketika seorang mengerjakan sesuatu niatnya sebagai ibadah, dan itu ditandai dengan mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampuni bagi orang yang bersangkutan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun tak disebutkan di sini dosa yang bagaimana, sepakat para ulama yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa besar, walaupun dia tarawih, walaupun dia i'tikaf, walaupun dia tadarusan, itu tidak akan terhapus. Karena dosa besar hanya dapat dihapus lewat mekanisme taubat. Ya, dosa besar harus lewat taubat. Tapi dosa kecil, hal-hal yang kita kerjakan tanpa kita niatkan sebagai bentuk dosa, maka amal-amal yang kita kerjakan termasuk menghidupkan malam Ramadan ini, menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisabah, dengan landasan keimanan, juga berharap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu, tentunya dosa kecil. Dan bagian terakhir dari hadis tadi, wa man qama lailatal qadri, dan siapa yang menghidupkan malam qadar imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan, mengharapkan dapat keutamaan malam Lailatul Qadar, beribadah dalam satu malam seperti pahala ibadah alfi syahr, 1000 bulan. Ini tentunya sama seperti itu juga, akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Para hadirin rahimakumullah, jadi itu diantara keutamaan Ramadan. Bagaimana puasa, tarawih, dan beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu secara khusus disebutkan Rasulullah pada hadis yang tadi dibacakan. Dari sahabat Abu Suhail, dari ayahnya,
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, tertutuplah pintu-pintu neraka, dan terbelenggulah setan-setan. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Anas dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Ramadan, futtihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Jika tiba bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu rahmat, tertutuplah pintu-pintu jahannam, dan setan-setan akan dirantai. Para hadirin rahimakumullah, tentunya redaksi kedua hadis tadi walaupun sedikit berbeda, tapi pesannya sama. Keistimewaan Ramadan apa? Terbuka pintu-pintu surga. Yang dalam riwayat lain disebutkan terbuka pintu-pintu rahmat. Apa makna terbukanya pintu surga? Bisa kita pahami di sini bahwasanya maknanya adalah hakiki, surga yang memang sudah ada, walaupun belum ada manusia yang memasukinya, sampai nanti Rasulullah orang pertama yang masuk ke dalam surga. Di momen itu dibukalah surga. Ini maknanya secara hakiki. Tapi sebagian besar ulama memaknai hadis ini dengan arti metaforis. Maksudnya apa? Dibukanya pintu-pintu surga, maksudnya adalah ketika kita berada di bulan suci Ramadan, semangat kita, langkah kita untuk mengerjakan amal-amal yang bisa mengantarkan kita ke surga, itu juga terbuka lebar. Yang biasanya agak pelit, begitu Ramadan jadi dermawan deh. Yang biasanya agak payah berjemaah, pas Ramadan jadi rutin dia. Yang payah untuk bangun tengah malam, pas Ramadan terbangun dia lebih cepat. Bukan hanya untuk bangun makan sahur, tapi bisa untuk qiyamul lail, ya, salat tahajud untuk beberapa rakaat. Jadi kita lihat bagaimana di bulan Ramadan terbuka pintu-pintu surga, makna metaforis, ringannya langkah kita untuk mengerjakan amal-amal yang bisa mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya apa? Begitu juga bagaimana kemaksiatan yang di luar Ramadan kesannya itu begitu ringan, ya, begitu ringan untuk dikerjakan, tapi pintu-pintu kemaksiatan sedikit banyak halangan orang untuk melakukan ketaatan menjadi berkurang. Nah, walaupun ya kadang-kadang kalau nggak dirazia masih ada juga, ya kan? Tapi maknanya di sini dalam konteks masing-masing individu, potensi kita untuk melakukan kemaksiatan itu jauh lebih kecil. Dan ini yang didukung kembali dengan kata-kata wasufidatis syayatin atau wasulsilatis syayatin, setan dibelenggu atau setan dirantai. Para ulama mengartikan, bisa kita pahami setan yang betul-betul dirantai. Tentunya di sini pengertian setan dari golongan jin. Karena setan dari golongan manusia ada juga masih berkeliaran, ya kan? Justru dia nyinyirin orang yang puasa. Masa yang puasa tak hargai yang tak puasa, katanya. Jadi ada juga setan dari golongan manusia. Tapi pengertian metaforis ini berkaitan erat dengan kondisi kita ketika kita puasa. Bapak Ibu, dikatakan dalam beberapa riwayat, setan itu bergerak dalam tubuh manusia, yajri syaitan fil insan majrad dam. Setan itu ya bergerak dalam tubuh manusia lewat aliran darah. Pengertian setan dibelenggu dalam makna metaforis, makna kiasan, maksudnya apa? Ketika kita berpuasa, kita kurangi asupan makan, kita kurangi asupan minum, maka yang terjadi
sempitlah ruang gerak setan. Sempitlah ruang gerak setan. Dan inilah yang dipahami dalam pengertian tidak berarti setan itu hilang sepenuhnya, ya, karena bisikan-bisikan jahat ada juga, ya. Tetapi ketika kita berpuasa, minimal dorongan syahwat untuk melakukan kemaksiatan itu berkurang. Kenapa? Karena boleh jadi seperti diterangkan oleh para ulama, orang berbuat dosa itu karena dua hal. Pertama, karena bisikan setan. Yang kedua, karena nafsu. Setan mungkin dibelenggu, tapi nafsu manusia ini kan tak terbelenggu, kecuali kita yang membelenggunya lewat puasa. Maka dari itu, ini keutamaan yang ketiga, peluang untuk dapat beramal kebajikan di siang hari Ramadan. Ini laksana setan terbelenggu, pintu surga terbuka, dan pintu-pintu neraka tertutup. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis berikutnya Rasulullah Muhammad SAW berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Ali bin Abi Thalib, kana yaqul fi akhir witrihi, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kunut setelah ruku pada rakaat terakhir salat witirnya. Ini konteksnya bulan Ramadan. Beliau membaca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari kemarahanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan pengampunanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu denganmu. La uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tak mampu menghitung pujian yang pantas untukmu sebagaimana pujianmu untuk dirimu sendiri. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Para hadirin rahimakumullah, kemudian kita lihat Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat yang lain menggambarkan juga keutamaan dari bulan Ramadan ini. Dalam riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baiknya solat setelah solat wajib yang 5 waktu adalah solat malam. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita, walaupun momentum puasa dalam setahun itu banyak. Ada puasa di pertengahan tiap bulan, ayyam bid. Ada puasa di 10 hari pertama, ya, bulan Zulhijjah 1 sampai 9 sebelum hari raya. Ada puasa bulan Muharram. Tapi afdalus siyam, sebaik-baiknya puasa adalah siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Baru setelah itu datanglah keutamaan puasa hari Ashura, ya, 10 Muharram. Apakah kita gandingkan dengan 9 dan 10 untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi, atau kita gandingkan dengan hari setelahnya 10 dan 11 Muharram, atau boleh juga 9, 10 dan 11 sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan, diriwayatkan dari Atha bin Sa'ib dari Arfajah, dia berkata, kami mengunjungi Utbah bin Farqad, lalu kami saling mengingat-ingat bulan Ramadan. Maka ia bertanya kepada yang lain, apa yang kalian ingin dengar tentang bulan Ramadan? Kemudian ia menjawab, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa takhullu fihi syayatin wa yunadi munadin kulla lailah ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan, dan malaikat akan memanggil di setiap malam, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kerjakanlah kebaikan sebanyak-banyaknya, dan wahai orang yang menginginkan kejahatan, tahanlah bagimu untuk berbuat kejahatan sedikit mungkin. Para hadirin rahimakumullah, hadis yang tadi saya bacakan bukan hanya menguatkan apa yang dibahas sebelumnya tentang dibukanya pintu surga dan pintu neraka yang ditutup, tetapi ada tambahan di sini. Di tiap malam-malam Ramadan, malaikat di langit memanggil orang-orang yang beriman. Apa panggilan malaikat kepada orang beriman? Ya baghiyal khairi halumma. Wahai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, bersegera buat kebaikan. Karena ketika kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan, tentunya balasan yang Allah siapkan untuk kita berkali-kali lipat dibandingkan ketika kita kerjakan amal yang sama di luar Ramadan. Sampai dikatakan amal sunnah dapat pahala wajib, sedangkan amal wajib dilipat gandakan dibandingkan di luar Ramadan. Tapi sebagian orang hanya berhenti pada titik ini, tak dilanjutkan lagi pada lanjutan hadis. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang berniat untuk berbuat kejahatan, tahanlah dirimu dari berbuat kejahatan seminimal mungkin. Kenapa malaikat berkata demikian? Karena di sisi yang satu amal-amal kebaikan dilipat gandakan, tapi di sisi yang lain dosa yang kita dapatkan dari mengotori kesucian bulan Ramadan dengan amal-amal maksiat yang kita kerjakan, itu juga tentunya sangat besar, dilipat gandakan dosanya. Nah, jadi jangan orang hanya pikir oh banyak nih pahala, ya. Kemudian hitung-hitungan, kalau udah banyak pahala, udah bolehlah di luar Ramadan tak pahala lagi katanya. Padahal ketika kita tak disibukkan dengan kebaikan di bulan Ramadan, pasti kita disibukkan dengan kemaksiatan. Dan ketika seorang bermaksiat di bulan Ramadan, dosa yang dia dapatkan juga berkali lipat dibanding ketika dia lakukan dosa yang sama di luar Ramadan. Nah, jadi ini tentunya salah satu poin penting yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian hadis berikutnya ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Beliau mengatakan, unzilat suhufu Ibrahim awwalu lailah min syahri Ramadan wa unzilatil Taurah li sittin madat min Ramadan wa unzilal Injil li salasat asyrata madat min Ramadan wa unzilal Zabur li samani asyrata khalat min Ramadan wa unzilal Quran li arba' wa ishrin khalat min Ramadan. Imam Asyuti mengatakan suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan ya sebelum bulan Ramadan berakhir. Injil diturunkan pada malam ke-13 Ramadan. Zabur diturunkan pada malam ke-18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam ke-24 Ramadan. Ini riwayat disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Jadi bisa digambarkan di sini bukan hanya kitab suci Al-Quran yang diturunkan untuk umat manusia di bulan Ramadan, tapi berdasarkan riwayat ini semua kitab-kitab sebelum Quran turun juga di bulan Ramadan. Nah, makanya
Bukan hanya Ramadan dikenal dengan Syahrul Siyam, bulan puasa, tapi juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya kitab-kitab suci Allah turunkan kepada masing-masing anbiya war rusul, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, ada hadis lain dari Sa'ad bin Ishaq, dari ayahnya, dari Ka'ab bin Ajrah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, ahdirul mindar fahadarna falamma rataqa darajah qala amin, falamma rataqa darajah thaniyah qala amin, falamma rataqa darajah thalithah qala amin, falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawm syai'an ma kunna nasma'uhu, qala inna Jibril alaihi salatu wassalam arada li faqala bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah, qultu amin, falamma raqaitu athaniyah qala bu'dan liman dzukirtu indahu falam yusalli alai, qultu amin, falamma raqaitu athalitha qala bu'dan liman adraka abawahu indal kibar walam yudkhilahul jannah, qultu amin. Rasulullah bersabda, hadirkanlah mimbar. Kami pun menghadirkan mimbar untuk Rasulullah naiki. Ketika Rasulullah menaiki anak tangga pertama, Nabi berkata, amin. Ketika menaiki anak tangga kedua, Nabi berkata, amin. Ketika menaiki anak tangga ketiga, Rasulullah berkata, amin. Ketika Rasulullah turun dari mimbar, sahabat pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau, hari ini kami mendengar sesuatu yang belum pernah kami dengar darimu sebelumnya. Nabi berkata, sesungguhnya Jibril menawarkan kepadaku. Dia berkata, celakalah yang dapat kesempatan menikmati indahnya Ramadan, tapi Ramadan berakhir sedangkan dosanya belum diampuni. Nabi pun berkata, amin. Ketika aku menaiki anak tangga kedua, Jibril berkata lagi, celakalah yang disebutkan namaku di hadapannya, tetapi dia tak bersalawat untukku. Aku berkata, amin. Ketika aku menaiki anak tangga ketiga, Jibril berkata, celakalah orang yang diberikan kesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya di saat mereka berusia lanjut, tapi dia tidak memanfaatkannya sebagai jalan menuju surga. Aku berkata, amin. Hadis riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Para hadirin rahimakumullah, hadis yang tadi dibacakan ini cukup menarik. Rasulullah SAW digambarkan memiliki mimbar yang punya 3 anak tangga. Biasanya Nabi kalau khutbah menaiki anak tangga, ya biasa saja, naik saja. Tapi ketika beliau akan menyampaikan khutbah hari raya, setiap kali Nabi naik anak tangga, Nabi mengucapkan amin, 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 sampai beliau berada di anak tangga tertinggi, anak tangga ketiga untuk menyampaikan khutbah. Ini tentunya memancing perhatian para sahabat. Kok Nabi sampai beramin 3 kali? Apa yang didoakan? Maka setelah Rasulullah turun, mereka bertanya, dan Nabi menyampaikan ada 3 doa Jibril yang diaminkan Rasul. Yang pertama apa? Celakalah orang yang diperkenankan dapat berjumpa dengan Ramadan. Ramadan berakhir, tapi dia tak termasuk kelompok yang diampuni Allah. Ini maknanya cukup dalam, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita renungkan Ramadan tahun lalu, berapa banyak saudara kita, orang tua kita, rekan kita, tetangga kita, sesama jemaah Baitus Shalihin masih sama-sama tadarusan. Tahun ini ketika kita lihat kembali, si fulan udah tak kelihatan.
tak ada bersama kita dengan tarawih, tak ada dalam kelompok tadarus. Betapa bagaimana nikmat Ramadan itu begitu luar biasa besar. Sampai dikatakan nikmat ini melahirkan tanggung jawab. Apa itu? Tanggung jawab kita memastikan akhir Ramadan kita masuk dalam kelompok yang diampuni. Apakah puasa kita layak membuat kita diampuni Allah? Apakah zakat fitrah kita membuat kita layak diampuni Allah? Apakah khataman kita layak membuat kita diampuni Allah? Ini PR tentunya sebelum masuk Ramadan harus jadi target bagi kita. Ini yang diaminkan Rasulullah. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan celaka yang namamu Muhammad disebutkan tapi dia nggak pernah berselawat kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana berselawat itu bukan hanya membawa kebaikan untuk kita. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha ashran. Siapa yang berselawat satu kali untukku, Allah mendoakan dan mencurahkan rahmat untuknya 10 kali. Berarti yang paling diuntungkan ketika kita berselawat bukan Rasulullah, kita sendiri. Selain itu, dengan berselawat kita melindungi diri dari mendapatkan doa kecelakaan sebagaimana yang dibacakan Jibril. Barulah yang ketiga, celakalah orang yang berkesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya di saat keduanya masih hidup, di usia senja, namun tak kita gunakan untuk betul-betul melayani dan berbakti kepada keduanya. Ya, jadi ini tiket masuk surga yang disia-siakan. Inilah yang digambarkan dalam hadis yang tadi dibacakan. Para hadirin rahimakumullah, bagian hadis terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, hadis di mana menjadi dasar perbedaan menentukan awal Ramadan itu sudah dikenal sejak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Quraib dia berkata, "Anna Ummul Fadl bint al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Qala faqadimtu Syam faqadaitu hajataha wastahalla ala Ramadan wa ana bisyam. Fara'aitu al-hilal lailatal jum'ah. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahr. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, thumma dzakara al-hilal. Faqala mata ra'aitumul hilal? Faqultu ra'aynahu lailatal jum'ah. Faqala anta ra'aitahu? Faqultu na'am. Wa ra'ahu an-nas wa shamu wa shama Muawiyah. Faqala lakunna ra'aynahu lailatas sabti. فلا تزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi ada sahabat Nabi bernama Quraib. Beliau berkata, Ummul Fadl binti Haris mengutusku untuk menjumpai Muawiyah di negeri Syam. Aku tiba di Syam dan ku selesaikan urusanku yang diperintahkan Ummul Fadl. Masuk bulan Ramadan, aku masih di negeri Syam. Aku melihat hilal Ramadan Jumat malam. Kemudian aku berangkat ke Madinah di akhir bulan. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku. Dia tanya tentang hilal. Kapan kalian melihat hilal di negeri Syam? Aku menjawab, kami melihatnya pada Jumat malam. Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah kamu langsung melihatnya? Aku menjawab, ya, aku langsung melihatnya. Begitu juga orang-orang di Syam. Mereka berpuasa, Muawiyah juga puasa. Ibnu Abbas kemudian bertanya, kami baru lihat hilal Ramadan pada Sabtu malam. Kami masih berpuasa sampai kami sempurnakan Ramadan 30 hari. Atau kami melihat hilal Syawal. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, bukankah cukup bagi kalian untuk ikut Muawiyah dan penduduk negeri Syam yang sudah lihat hilal dan mereka berpuasa? Ibnu Abbas menjawab, tidak.
beginilah yang diperintahkan Rasulullah kepada kami. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu hadis yang dipegang dalam mazhab Asy-Syafi'i yang menggambarkan ya ikhtilaful matalib. Tiap negeri punya matla, tempat terbitnya hilal masing-masing. Sehingga menurut Imam Syafi'i, berdasarkan hadis ini, walaupun orang di Suriah sudah lihat hilal Jumat malam, orang di Madinah belum lihat. Dan orang Madinah nggak wajib ikut berdasarkan yang dilihat oleh orang di Syria. Walaupun kita lihat jarak antara Madinah dan Syria bukan terlalu jauh juga kalau dengan alat transportasi zaman sekarang. Tapi begitulah, ini landasan. Artinya apa? Setiap negeri itu punya matlaknya. Berangkat dari itulah, ya bagaimana ya negara Muslim yang ada di Nusantara, Indonesia, Brunei, Malaysia, bahkan ya, jawatan Islam yang ada di Singapura, ini buat kesepakatan antar sama negara ini, ya bahwasanya matlak kita sama. Kalau udah nampak satu negeri kita ikut. Ditetapkanlah bahwasanya ketinggiannya 3 derajat. Jadi sebelumnya perbedaan antara yang berpaham ru'yatul hilal itu mensyaratkan ketinggian hilal di atas 2 derajat. Dengan ada kesepakatan di antara sama negara Muslim di Nusantara 3 derajat. Jadi artinya lebih sulit lagi untuk kemudian dipenuhi kalau memang ketinggian hilal tidak sampai untuk memungkinkan dilihat. Jadi tentunya ini menjadi landasan bagi sebagian ulama, dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, untuk berpandangan bahwasanya tiap negeri punya acuan matlaknya masing-masing. Tapi tentunya ada cara pandang yang berbeda. Dan ini cara pandang yang dikomandoi oleh mazhab Abu Hanifah. Kalau zaman sekarang ada namanya mazhab hilal global, ya. Jadi mereka itu menganggap enggak pantas lagi untuk kita permasalahkan setelah sekarang memungkinkan dilihat lewat teleskop ketinggian. Dan mereka mengatakan jarak antara ujung paling timur dengan ujung paling barat dunia Islam, antara Maroko dengan Merauke, itu hanya 9 jam. 9 jam. Artinya kedua tempat ini secara hitung-hitungan jam masih mungkin bersamaan sebagian malamnya. Sehingga dalam pandangan ini ada pula diasaskan sekarang kalender hijriyah global. Jadi berdasarkan metode hisab sudah bisa ditetapkan sebagaimana ya kita bisa buat jadwal imsakiyah solat, jadwal imsakiyah puasa untuk bukannya tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya lewat hitung-hitungan, termasuklah bulan-bulan itu lewat mazhab yang lain dianggap ya masih memungkinkan. Nah, tentunya kita melihat dari saudara-saudara kita ya Muhammadiyah udah mengumumkan juga secara resmi kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Zulhijjah yang berkaitan dengan pelaksanaan ya ibadah dan hari raya. Tapi tentunya berdasarkan tadi hadis yang kita bacakan, beginilah yang diperintahkan Rasulullah. Maksudnya apa? Hadis Nabi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa aqmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Puasalah kau karena melihat hilal, dan berbukalah kau, berhari rayalah karena melihat hilal Syawal. Kalau masih berkabut, tak memungkinkan untuk dilihat di malam ke-29, ya, maka sempurnakan hitungan bilangan Sya'ban hingga 30 malam. Jadi ini kemudian yang menjadi acuan dalam
perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada waktu tersisa untuk kita buka sesi tanya jawab sebelum nanti saya tutup dengan doa. Dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat. Ya. Para hadirin rahimakumullah, sebenarnya istilah ini lahir dari apa yang saya bacakan dari hadis pertama tadi. Antara sholat 5 waktu dengan yang lain, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada secara spesifik yang mengatakan Jumat terakhir. Tapi antara satu Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya, ini dapat menjadi kafarah, penebus dosa. Pertama, dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Kalau ada tinggal-tinggal solat tidak dengan sengaja, terlupa, atau solat ya dalam hal ini ya ada kekurangan di sana sini. Nah, ini bisa dikatakan momen itu kafarah. Kenapa dipilih Jumat? Nah, jadi kalau kita lihat ada hadis Nabi yang lain, ada sebuah momen di hari Jumat setelah asar, sebelum terbenamnya matahari, itu yang dianggap waktu mustajab doa. Nah, jadi bukan mesti harus sholat diniatkan sholat kafarah. Ini memang amal-amal sholat yang kita kerjakan sampai dengan datang Ramadan berikutnya, itu semua dapat menjadi kafarah. Jadi bukan dikhususkan sholat diniatkan sholat kafarah, karena secara khusus tidak ada dalil itu. Dalilnya dalil umum. Seperti yang saya katakan tadi, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, kalau kita isi dengan amal soleh, maka akan dapat menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Demikian. Ya. 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 Hmm. Ya. Ya. Ya, seperti dikatakan tadi, seorang ketika akan masuk dalam bulan suci Ramadan, ini kan diharapkan dalam kondisi yang suci, dalam kondisi yang bersih. Jadi ketika ada bentuk-bentuk maksiat yang masih dirutinkan, perbuatan dianggap dia menzalimi diri sendiri, kita perlu lepas dari itu semua. Nah, jadi kita khawatir kalau itu dijadikan sebagai hukum umum, ya ada orang yang nanti berpikir, udahlah, gak usah sholat sepanjang tahun, nanti Jumat terakhir untuk cuci dosa di situ. Jadi bagi orang yang dalam kondisi memang dia betul-betul menyesali perbuatannya yang telah salah, ya, sebelum masuk Ramadan, amal-amal kebaikan termasuk sholat itu kafarah, itu penghapus, ya, sesuatu yang dapat melebur dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi artinya kalau diamalkan
Artinya seorang sholat dengan niat taubat, dengan niat bagaimana dia dibersihkan dari hal-hal yang dilakukannya secara khilaf dan tak sengaja. Kemudian, apakah orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib sebelumnya, dalam pengertian nggak boleh dia tarawih, ini juga tidak ada dasarnya, ya, tidak ada juga dasarnya, ya. Tentunya justru ibadah sholat sunnah itu dalam pandangan Islam untuk nutupi kekurangan yang wajib. Ketika Rasulullah SAW ditanya, gimana? Saya banyak kali amal-amal yang wajib, kerjakan yang sunnah, itu menutupi. Jadi pernyataan bahwasanya kalau dia tidak, masih banyak wajib yang ditinggalkan, baiknya dia mengqadha, kan begitu. Mana yang wajib ditinggalkan? Atau dia betul-betul berniat untuk bertaubat dari ringannya menganggap meninggalkan sholat, sehingga sebelum masuk Ramadan, ya, di dalam kondisi bersih, sungguh-sungguh. Walaupun demikian, bukan berarti yang belum bertobat pun nggak boleh yang sunnah. Ya, jadi sunnah tetap terbuka, memungkinkan untuk dia kerjakan. Walaupun sholat sunnah tadi tentunya ya menambah pahalanya. Walaupun yang dosa-dosa yang lalu ya belum hapus juga kalau dia belum bertobat atau menggantinya. Demikian. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan di dalam hadis tadi itu di dalam puasa itu sehingga disebutnya menjaga berbuat apa namanya, menahan membuat maksiat. Ya. Di sini Ustaz yang saya sampaikan, ketika seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa, dia tidak berbuat maksiat Ustaz, dan tidak mencela dia, tetapi dia melihat, mendengar, nonton TV, infotainment, tapi waktunya itu kan menggibah. Jadi apakah puasa kita itu? Itu bukan kita, tapi kita semua ya. Ini kan infotainment banyak orang awam. Apakah kita itu, puasa kita itu hanya menonton itu mengurangi pahala kita atau tidak? Itu satu. Yang kedua adalah orang yang bekerja di situ infotainment, mencari informasi, menyiarkan, itu pahalanya bagaimana Ustaz? Apakah dalam puasa dia itu berkurang atau tidak? Apa juga yang menonton juga? Karena juga dosanya. Sampai baik. Cukup kita tanggapi dengan hadis Rasulullah. Nabi berkata, "Rubba sha'imin laisa lahu minas shiyam illa al-ju' wal atash." Berapa banyak orang puasa yang dia dapat dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Sehingga para ulama mengatakan yang perlu dihindarkan ketika puasa bukan hanya pembatal puasa. Pembatal puasa jelas. Kalau orang batal puasanya, ada kewajiban mengganti puasa. Tapi ada yang lebih bahaya daripada itu. Apa itu? Penghilang pahala puasa. Jadi puasanya status secara fikih nggak batal. Tapi yang dia dapat hanya lapar dan haus. Jadi kesempatan untuk diampuni di akhir Ramadan tadi, ini nggak dapat. Jadi apakah dia bekerja? Ya, orang kalau jadikan buka aib orang lain sebagai profesi, ini sebut buruknya profesi ini. Ya, kalau apa namanya, begitu juga kita menonton, kalaupun nggak bercakap, kita nonton tapi menikmati. Ya, ini sama seperti dikatakan, apakah kau mau makan daging saudaramu mentah-mentah? Itulah menggunjing itu, menceritakan keburukan orang. Ya, mudah-mudahan kita terpelihara dari segala yang membatalkan pahala puasa kita. Mari ditutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.